awak lihat kasus ini. Yang harusnya kita prihatin, jadi lucu-lucuan menurut saya. Substansinya kan adalah terjadinya penyiraman terhadap si siapa tuh Agus, ya toh. Dan kemudian ada orang yang simpati membantu untuk meringankan bebannya supaya akibat daripada penyiraman itu dia bisa terobati, dibukalah donasi kayak gitu. Itu kan awalnya tuh dapatlah sejumlah uang, terus ditransferlah ke rekeningnya, dan ternyata menurut yang menghimpun dana ini ada indikasi tidak digunakan untuk biaya perobatan. Kan seperti itu awalnya tuh. Sekarang jadi lebar saling lapor. Saya prihatin deh, sangat prihatin. Kasihan itu Agus, kasihan juga Nopi yang membantu itu, sama-sama kasihan. Nggak perlulah diperbesar-besar, apalagi kalau sudah berdamai, ya sudah berdamai, apalagi sih. Makanya undang-undang advokat itu juga harus dipahami tuh, ya. Jangan sampai dipersamakan advokat dengan kliennya, itu sangat berbeda. Saya sebagai pengacara jangan merasa saya bermasalah dengan Anda, tidak begitu. Saya hanya mewakili membela hak hukum seseorang klien saya. Jadi memang harus dipahami. Ini ya rentan dengan kode etik advokat gitu ya. Jadi supaya ini menjadi pembelajaran untuk kita. Bahkan sekarang udah sampai melibatkan Kementerian Sosial. Ya bagus. Ujung-ujungnya saya dengar sekarang ini yayasannya mau diaudit katanya. Ya nggak apa-apa, itu kan tugas pengawasan yang dilakukan pemerintah. Tetapi apa yang mau saya sampaikan di sini, udahlah jangan diperkeruh. Kembali ke substansi awal. Selamatkanlah Agus, bantu Agus. Terima kasih sama Nopi. Kita cari winnya saja lah, nggak usah lah kita cari-cari panggung, nggak ada gunanya lah. Kasihan. Yang harusnya kita bantu jadi nggak terbantu, jadi pusing sendiri kan. Itu yang saya lihat fenomenanya. Maksud tadi, ini kan rekan-rekan kita ini pengacara handal semua ya, nggak usah diragukan. Kan hendaknya sih, hemat saya secara pribadi juga, jangan kita bawa ke ranah pribadi. Yang menjadi substansi aja kita tangani. Perkara apa ya itu aja kita bahas. Ya jangan juga kita bawa-bawa ke ranah keluarga atau istri dong, nggak elok. Karena tidak ada hubungan di situ. Itu nanti jangan disamakan lagi, ada hak imunitas, tidak begitu. Beda itu nanti konteksnya itu, karena sudah keluar daripada ranah yang memang harus diperjuangkan itu. Itu kalau mereka melakukan tuntutan masing-masing ya sah-sah saja, karena itu sudah di luar konteks apa yang diberikan relasi kuasa tadi itu berbeda. Kalau ada orang yang memang tidak bicara substansi apa yang diberikan kewenangan kepada dia, ya saya kira tentu semua masih ada jalur-jalur masing-masing. Kalau ada yang keberatan tentang itu, ya tentu dia harus mempertanggungjawabkan. Makanya advokat itu terikat dengan kode etik advokat. Jelas dibatasi itu. Di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 itu tentang advokat itu jelas. Hak imunitasnya di pasal berapa? Ada. Di pasal 16 itu. Advokat tidak bisa dituntut secara perdata maupun pidana pada saat dia melaksanakan tugasnya dengan itikat baik. Coba dipahami itikat baik apa? Itikat baik itu tidak boleh keluar dari konteks ini. Dan nggak boleh mengedepankan ego sendiri. Harus dia bermartabat. Kenapa sih advokat disebut sebagai officium nobile, profesi terhormat? Ya harus terhormat juga perilaku. Etika kita harus kita jaga. Karena kita ini ditonton oleh jutaan masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Kok seperti ini pengacara Indonesia? Masa nggak tahu etika? Nggak boleh juga gitu. Saya tidak menuding siapapun. Semua advokat Indonesia harus menjunjung tinggi kode etik Indonesia. Karena itu sudah ada. Kedua, kalau advokat itu tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, sebagaimana mandatori undang-undang advokat, dia bisa juga dilaporkan secara etik. Kalau memang ada perbuatan pidananya karena tidak berhubungan dengan pekerjaan itu, ya bisa saja diambil ranah pidana ataupun gugatan, bisa-bisa saja. Advokat kan terikat dengan kode etik, dengan aturan, nggak bebas saja bos.
Pimpinan kita siapa? Pimpinan kita undang-undang. Sama dengan Anda kan pers. Undang-undang pers nomor 40 tahun 99. Sampai sekarang masih itu kan pakemnya kan, masih terikat ke situ kan. Sama dengan kami, Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat. Jadi semua itu ada rule-nya. Itu loh. Hak imunitas juga jangan disimpangi pemampatannya, jangan. Itu harus clear semua ya. Kita pada masyarakat Indonesia. Setiap orang yang merasa dirugikan bisa mengajukan tuntutan. Bisa. Itu menurut aturan. Setiap orang. Soal itu terbukti atau tidak nanti, itu kita lihat nanti. Pengadilan juga nggak bisa menolak kalau misalkan si A mengajukan gugatan kepada si B karena merasa dicemarkan atau merasa dibunuh karakternya. Ya tentu saja dengan alat bukti yang jelas ya, bukan sumir, bukan katanya-katanya. Dan juga jangan baperan lah. Ya kita ibaratnya sesama advokat juga harus saling menghormati. Kenapa sih advokat disebut rekan? Bahkan kita kalau sidang pun nggak boleh bilang kamu. Ya dong. Kenapa bilang harus yang terhormat? Tujuannya marwahnya itu supaya kelihatan gitu bahwa kita adalah profesi terhormat. Jadi nggak boleh. Etika kita harus dijaga ketika kita melaksanakan tugas dengan baik supaya rumusan daripada pekerjaan itu tercapai dengan baik. Itu saya kira. Gini ya, kalau Tuhan kasih saya rezeki, saya cukup bersyukur saja. Dan saya tidak mau menjadi masalah buat orang lain. Kalau saya pribadi seperti itu. Dan saya kira nggak perlu seperti itu lah. Kalau ada seperti itu. Kan kita ini apa sih tujuannya tadi itu? Titik awalnya, bastendelnya apa tadi? Untuk membela hak hukum. Bukan menjadi masalah, membuat ini menjadi liar, tidak. Bukan mencari pamor di sini. Jangan sampai nanti si Agus ini nggak memperoleh haknya, kasihan, itu loh. Udahlah, nggak usah dilebar-lebarin lah. Urusan lain kalau kita dikasih kekayaan ya puji Tuhan, alhamdulillah. Jangan jadi masalah juga buat orang lain. Ya ingat loh. Semua itu ada masanya. Kita nggak boleh sombong lah. Saya mungkin belum ada rezeki. Dengan begini saya bersyukur, puji Tuhan, alhamdulillah. Saya syukurin aja. Yang penting anak istri saya masih bisa makan, sekolah. Jadi ukuran kekayaan itu beda deh. Nggak sama semua. Ukuran saya mungkin kecil aja sudah syukur. Mungkin Anda segini belum tentu cukup, itu loh. Jadi nggak usah lah. Yang begitu-begitu nggak penting lah. Karena itu bukan substantif menurut saya, bukan.